Dikatakan, sumber inspirasi kurang tepat ya, jadi lebih kepada sumber basis filosofi, Iya, sumber nilai, nilai. itu dijadikan sebagai Dasar berpikir. dasar berpikir di Ya. depan. Jadi pikirannya itu sudah di-guide oleh itu. Nggih. Untuk tujuan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Oke. Kalau bab 2 kan teori, Iya. kajian pustaka. Nah, Islamnya fungsi ayat dan hadisnya sebagai apa nanti di situ? Nah, ya ayat dan hadisnya itu ya sebetulnya bisa menjadi penjelas. Ada yang kan yang eksplisit yang harus di apa namanya itu Diurai di situ. diuraikan. Ada Itu bisa term-term dipilih Al-Quran. yang bersifat eksplisit yang mudah lah. Ya. Karena proses belajar itu kan dari mudah ke yang sulit, dari yang dekat ke yang jauh, ya. Okay. Dari yang murah ke yang mahal. Itu proses pendidikan itu seperti itu. Jadi di bab 2 bisa jadi itu landasan hukum, Ya. atau landasan kita melakukan penelitian. Jadi keselamatan kan manusia itu dinas sebagai perusak alam. Karena sebagai perusak alam ya kita harus bisa kan warning itu. Di warning kan oleh malaikat itu waktu itu bahwa manusia yang diciptakan ini akan menjadi saling bermusuhan, merusak alam. Nah itu menjadi bagian dari kehati-hatian dari penggunaan anugerah nalar ini. Kalau semata-mata memenuhi keinginan sifatnya itu jangka pendek, sifatnya itu eksklusif, ya eksklusif. Kadang-kadang tuh keinginan pribadi, atau keinginan satu kelompok orang gitu ya. Ini tetap menjadi masalah karena sempit. Jadi di bab 2 itu lebih kepada dasar sistem nilai yang kita harus pegang di dalam pengembangan teknologi atau penelitian. Betul. Misalnya gini ya, walaupun kadang-kadang kita itu juga misalnya ya tentang pangan ya, pengadaan pangan dunia. Pengadaan pangan dunia itu manusia itu tumbuh semakin banyak. Nah, kemudian penyediaan pangan apakah bisa nututi gitu. Ya kan? Nah, kalau ada Thomas Malthus itu memperkirakan abad-abad sekarang ini terjadi kelaparan besar-besaran. Nyatanya enggak gitu. Karena manusia itu punya teknologi, punya aktivitas yang membuat penyediaan pangan itu menjadi lebih. Kadang-kadang saya itu berpikir Indonesia, Jawa yang subur ini dikebuai orang, gitu. Hutan-hutan dibabati gitu ya. Tapi di sisi lain gurun pasir di Cina sama di Arab Saudi jadikan sawah, ya kan? Jadikan sawah. Jadi sebetulnya nanti akan tetap ada ya. Itu mungkin rahman dan rahimnya Allah tetap akan memberikan jaminan terhadap rezeki. Ya. Dulu kan orang memperkirakan adanya global warming, pemanasan bumi dan sebagainya itu. Nah, tapi barangkali ya tidak seperti yang dipikirkan. Jadi kalau kita memakai nalar kita itu kadang-kadang bayangannya itu buruk. Ngeri gitu ya. Kenyataannya tidak sengeri itu. Nah, ngeri itu bisa terjadi hanya karena misalnya ya perbuatan manusia yang sifatnya lokal, bukan worldwide. Worldwide. Lokal itu ya misalnya perang, terus perbudakan atau apa itu ya di satu tempat itu
Nah, kalau ya itu gelombang panas. ya itu Ternyata enggak. belum tentu lah. Waktu kita datang dari Jepang ya sekitar tahun berapa ya? 90-an ya? Iya, 99, 89. 90-an itu kita mengadakan seminar yang tentang global warming. Nanti tahun 2010 sudah mulai Ya fenomena itu tetap ada. Jadi akan tenggelam ini gitu kan. Tetap ada. Tapi ya kita nggak tahu juga ya, seperti di Jakarta itu ada reklamasi tempat besar sekali kan. Ada keseimbangan yang tetap akan membuat dunia ini bisa dihuni gitu, dengan corak yang berbeda. Ya. Kalau dilihat dari apa itu sejarah gitu ya, misalnya Siberia yang tertimbun es itu ketika esnya itu longsor, ternyata ada mamut, anaknya mamut yang mengunyah rumput dan masih segar kan gitu. Artinya saat itu daerah itu tuh bukan daerah dingin, savana atau apa, tidak hangat. Ya, jadi memang alam itu seperti itu, berubah terus, ada change, terjadi perubahan, tapi tetap Rahman dan Rahimnya Allah itu hadir. Tapi konteksnya itu selalu besar. Cuman manusia itu Rahman dan Rahimnya Allah itu sering ditafsirkan sebagai individual case. Kalau kita menderita, dianggap Allah tidak adil. Ya, gitu. Disakiti, tidak diberi rezeki. Ya, individual case. Ya, itu konteksnya kan seperti itu ya. Nah, memang ini pemikiran besar, Pak. Jadi pemikiran besar itu kenapa? Ya, pemikiran besar itu selalu mendapatkan tantangan. Jadi kalau kita itu punya pikiran gede, yang rusui itu orang-orang berpikiran kecil. Selalu, di mana-mana. Kebalikan dulu ya. Iya. Berpikiran besar yang berpikiran besar tuh beberapa orang. Ketika dia mencetuskan itu, yang riuh itu banyak orang pikirannya cilik-cilik. Iya. Selalu begitu. Iya, selalu begitu. Ya, sejarah Nabi dan sebagainya itu seperti itu. Bung Karno ketika dia bercita-cita kemerdekaan Indonesia, itu yang rusui bukan tidak hanya Belanda, orang Indonesia yang banyak. Jadi waktu perang Diponegoro itu korbannya di Belanda itu kan sekitar 7.000 orang Belanda yang meninggal tuh, yang kulit putihnya. Lu ya, orang Diponegoro itu catatan itu di Museum Diponegoro itu, separuh yang lainnya itu wong Jawa mati. Nah, ketika Sultan Agung tahun meninggal kan umur 42, kemungkinan diracun oleh saudaranya sendiri. Nah, ya, Sultan Agung itu ketika ini direkam ini.